Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kang Haji Iwan, kakakku tercinta. Wilujeng siang, selamat siang. Sengaja nih bikin video untuk diteruskan ke Gerindra, ke Pak Prabowo Subianto. Jadi begini, nikah. Kalau Pak Prabowo setuju dengan acuan lembaga MIP sebagai sertifikasi untuk sumber daya manusianya di Republik ini. Apabila kampanye, alangkah pasnya nih kalau Pak Prabowo berani bilang seperti begini. Jadi apabila saya telah terpilih menjadi presiden untuk rakyat Indonesia yang saya cintai, maka yang akan saya lakukan adalah satu, yaitu akan kubagikan formulir untuk sertifikasi nilai ekonomi rakyat taraf sejahtera dari golongan bawah sampai menengah dengan target 273,52 juta jiwa penduduk Republik Indonesia secara gratis untuk diisi oleh seluruh SDM dari mulai balita sampai orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, akan ku setujui dengan nilai sertifikasi ekonomi taraf sejahtera yang diajukan oleh Lembaga Manusia Indonesia Foundation, yaitu sebesar 21,9 miliar per jiwa dalam jarak hidup rata-rata SDM rakyat Indonesia, yaitu sampai 60 tahun. Sehingga terciptalah nilai cash kolateral atau nilai jaminan kehidupan hak martabat rakyat Republik Indonesia sebesar 5 kuadriliun 990 kuadriliun lebih. Itu sebagai nilai cash kolateral taraf sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang selanjutnya akan dibuatkan PIN code untuk modal koperasi rakyat Indonesia golongan bawah sampai menengah, itu dengan target satu desa, anggota koperasinya adalah satu desa kali 74.000 desa. Itu akan dibuatkan PIN code seberat 250 gram lapisan emas. Ini yang tidak bisa diperjualbelikan oleh rakyat, akan tetapi sebagai modal usaha antara rakyat dengan pemerintah di dalam koperasi, yaitu sebesar 250 juta per jiwa secara bertahap. Nah, akan terciptalah nanti kalau itu terlaksana, akan terciptalah 250 gram kali 273,52 juta jiwa, akan tercipta cash kolateral berupa emas yang disimpan di negara sekian juta metrik ton. Nah, itu udah jelas. Terus yang selanjutnya, dari cash kolateral induk itu atas nama rakyat untuk taraf sejahtera akan dibagi 4 bagian. Nah, yang pertama 20%-nya sebagai jaminan rakyat di negara untuk kesehatan rakyat Indonesia, berarti gratis 100%. Terus 20% selanjutnya untuk pendidikan generasi penerus bangsa atas nama rakyat Indonesia sebesar 20%-nya juga, sehingga gratis generasi penerus kita melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Terus yang ketiga, yaitu sebesar 30%, yaitu sebagai nilai jaminan cash kolateral untuk koperasi rakyat Indonesia. Jadi jelas bahwa koperasi akan berjalan kembali dan ekonomi rakyat akan mapan, adil, merata.
gitu. Terus yang keempatnya itu 30%-nya sebagai jaminan kerjasama antara rakyat dengan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam bentuk apapun, proyek apapun, maka rakyat akan mendapatkan hasil, atau besar kecilnya rakyat mendapatkan saham pembagian hasil dari pemerintah. Jadi tidak perlu lagi pemerintah Republik Indonesia membagikan bantuan atau subsidi, itu sudah jelas tidak perlu dilakukan, karena rakyat akan jelas jaminannya di negara. Terus selanjutnya, nah setelah sertifikasi induk sebagai jaminan kehidupan rakyat yang abadi dan sifatnya rolling program secara terus-menerus akan berputar, apabila disahkan oleh Presiden, maka anggaran dasar dan rumah tangganya untuk Lembaga Manusia Indonesia Foundation akan diserahkan kepada negara. Sedangkan Lembaga Manusia Indonesia Foundation kembali ke masyarakat untuk mengelola koperasinya. Jadi usahanya tetap di masyarakat adalah koperasi. Nah, itu yang paling utama. Jadi kalau Presiden Pak Prabowo naik jadi presiden, maka wajib mensahkan dan mengkepreskan nilai sertifikasi ekonomi rakyat Indonesia taraf sejahtera dari golongan bawah sampai menengah. Terus program yang selanjutnya yaitu sumber daya alam. Nah, untuk sumber daya alam, maka negara wajib mensertifikasi dan menginstruksikan oleh Presiden untuk disertifikasi dari 17.500 pulau itu disertifikatkan atas nama kepemilikan rakyat Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga tidak ada sejengkal tanah pun yang akan lepas dari NKRI karena sudah atas nama rakyat Indonesia. Terus selanjutnya sertifikasi nilai kandungan deposit yang terkandung di dalamnya. Pokoknya di lautan kandungan ikannya berapa miliar ton, dihitung oleh para tenaga ahli, diinstruksikan oleh Presiden untuk menghitung seluruh kandungan depositnya, disertifikasi nilainya dan ditetapkan di negara sebagai atas nama kepemilikan rakyat. Terus kandungan sumber mineral, pertambangan, gas, minyak dan gas, batu bara, nikel, emas, tembaga, besi, magnesium, kalsium, uranium dan lain sebagainya yang sifatnya bersifat kimia organik dan anorganik itu disertifikasi dari kandungannya. Contohnya untuk emas dihitung depositnya dari Sabang sampai Merauke untuk lahan yang mengandung kandungan emasnya tercipta berapa miliar ton kandungan emas yang terkandung di bumi pertiwi dan disertifikatkan atas nama rakyat Indonesia. Nah, apabila sertifikasi antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya disimpan di negara atas nama rakyat, ini jelas akan tercapai yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan secara sistem manajemen, secara sistem perbankan, maka akan memperkecil kesempatan para oknum, para penjahat, para pengkhianat untuk tidak bisa mengkorupsi daripada hak seluruh rakyat Indonesia. Seperti contohnya bantuan-bantuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yang ada malah ketidakadilan, yang dapat, yang tidak gitu. Yang seharusnya dapat malah tidak dapat, yang tidak wajib dapat malah dapat bantuan. Itu sangat tidak adil dan itu memang suatu kenyataan realita. Terus selanjutnya, apabila sudah tercipta, maka kalau bisa BUMN itu seluruh badan usaha milik negara itu kalau bisa dirubah menjadi badan usaha milik rakyat negara Republik Indonesia. Jadi jelas para abdi rakyat, para pekerja PNS akan bekerja karena itu adalah milik rakyat dan hasilnya jelas akan kembali kepada rakyat secara kontinu dan secara berkesinambungan, berkontribusi secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, apabila itu dilakukan dan dikampanyekan oleh
Presiden